Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini adalah jawaban dari pertanyaan di video saya sebelumnya tentang cara membuat halaman di Google Form. Pertanyaan datang dari CV Smart Edu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mas, gimana saya menambahkan nama, kelas, dan token? Kok tambahan tersebut dianggap soal sehingga ketika saya ingin soalnya diacak karena ada beberapa peserta ujian, nama, kelas, dan token yang tersebut akan keacak juga ya. Jadi intinya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu ada biodata, ada nama, ada kelas, ada token, terus ada soalnya. Nah, ketika kita menggunakan settingan untuk acak soal, maka otomatis semua pertanyaan itu akan diacak, termasuk tadi pertanyaan nama, kelas, token, dan seterusnya. Nah, gimana supaya antara biodata dengan soal itu tidak teracak berantakan. Jadi yang di biodata ya biodata saja kumpul jadi satu. Terus soal ya soal saja kumpul jadi satu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tekniknya atau caranya. Nah, untuk langkah-langkahnya silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Untuk teknik atau cara yang digunakan adalah kita membuat halaman di Google Form. Halaman ini berfungsi untuk memisahkan antar halaman. Misalkan ada halaman biodata, ada halaman soal. Jadi dipisah ya, dipisah sendiri-sendiri. Dan kalau misalkan sudah dipisah seperti ini, artinya ketika urutan soalnya diacak, maka untuk halaman biodata dan soal tidak akan campur jadi satu. Jadi nanti di halaman biodata ya biodata aja, soal-soal saja. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini saya sudah membuat seperti biasa ya, saya sudah menggunakan ulangan, menggunakan Google Form seperti ini, dan teknik tadi atau cara ini sudah saya lakukan selalu karena memang saya membutuhkan ada halaman biodata dan halaman soal. Contohnya seperti ini, jika di play atau di preview. Ada pertama kita akan disuguhkan untuk mengisi biodata. Jadi di sini ada email, ada password, ada kelas, ada NIS, ada nama ya. Dan ini diacak ketika saya preview ulang, bisa saja nanti urutannya berbeda. Nah, seperti ini. Jadi passwordnya tadi di tengah, sekarang di bawah ya, seperti itu. Sekarang coba saya preview lagi ya. Ini namanya kan di atas. Nama kita preview lagi, pasti nanti urutannya berbeda lagi. Nah, seperti itu. Namanya di bawah, passwordnya di atas. Seperti itu ya. Tapi untuk halaman ini, halaman depan, itu pasti pertanyaan tentang biodata, bukan soalnya. Jadi soal itu nanti di halaman kedua. Nah, sekarang saya berikan langkah-langkahnya ya. Maka untuk langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama adalah membuat Google Form dulu, lalu buat pertanyaan untuk halaman biodata. Jadi pertanyaan pertama adalah biodatanya dulu, misalkan ada nama, ada kelas, ada nomor induk, itu nanti dibuat dulu. Terus kemudian setelah membuat pertanyaan untuk halaman biodata, silakan tambahkan halaman untuk memisahkan soal. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Saya buat sebuah form dulu seperti ini, ada klik ini tombol baru, terus saya pilih yang Google Formulir, terus buat dan bagikan. Silakan dikasih judul ya, misalkan soal ulangan atau soal ulangan apa, misalkan apa ya di sini. UH 1 misalkan materi penjumlahan. Contoh saja ya. UH 1 materi penjumlahan, contohnya seperti ini. Terus setelah membuat form, kemudian silakan buat pertanyaan untuk halaman biodata. Halaman biodata itu biasanya ada nama, terus nama itu jawaban singkat ya. Terus kemudian pertanyaan baru, kelas. Nah, kelas itu biasanya pakainya pilihan ganda. Kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Wajib diisi juga. Terus setelah kelas kemudian biasanya NIS, nomor induk ya. Jawaban singkat wajib diisi juga. Nah, seperti ini. Halaman pertama adalah halaman biodata. Nah, ini sudah ada pertanyaannya, ada nama, kelas, dan NIS. Terus setelah pertanyaan biodata, kemudian kita buat sebuah tambahan halaman atau pemisah ya antara halaman satu dengan halaman berikutnya, halaman biodata dengan halaman soal. Jadi sebelum kita mengetik soalnya, kita tambahkan halamannya dulu. Nah, caranya adalah kita klik soal nomor terakhir, yaitu soal untuk ini ya, pertanyaan untuk NIS. Silakan diklik dulu sini. Terus kemudian di bagian sebelah kanan ada tombol-tombol seperti ini, pilih tombol yang bawah sendiri. Tombol yang bawah sendiri ini adalah fungsinya akan menambahkan bagian atau menambahkan halaman. Jika diklik,
nanti muncul ada bagian 2 dari 2. Artinya ini untuk form ini sudah ada 2 halaman. Halaman pertama adalah nama, kelas, dan NIS atau halaman biodata ya. Terus berikutnya adalah bagian kedua. Nah, bagian kedua ini bisa diisi dengan soal. Jadi ketika nanti diacak pun nggak masalah. Nanti ya biodata biasa di atas sendiri, soal sendiri, gitu kan ya. Seperti ini. Misalkan soal ulangan. Nah, setelah di bagian kedua ini atau soal ulangan, silakan tambahkan soal-soal ulangannya ya. Soal 1, soal 2, seperti itu. Silakan tambahkan. Ini soal 2, soal 3. Ini saya buat beberapa soal ya. Nah, seperti ini. Soal 4, soal 5. Oke, seperti ini. Ketika ini belum disetting ke acak soal, ini ketika di preview atau dikerjakan, maka akan urut nama, kelas, NIS, ini urutan biasa. Urut tidak ada acaknya ya. Jika klik tombol berikutnya juga otomatis urut. Soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, 5 juga urut. Ya, seperti itu. Tapi kalau ketika di setting acak soal ya, ini di bagian lain nih. Presentasi, acak urutan pertanyaan, ini diaktifkan, maka otomatis nanti akan diacak. Nah, untuk pengacakannya nanti untuk halaman biodata sendiri, halaman soal juga sendiri. Kita coba preview ya. Kita preview lagi. Nah, ini yang muncul adalah NIS dulu, baru nama, baru kelas. Ini diacak ya urutannya. Tapi untuk halaman pertama ya intinya adalah pertanyaan untuk biodata, bukan soal-soal. Nah, baru ketika diklik tombol berikutnya, baru masuk ke soal. Nah, soal di sini juga diacak ini. Soal nomor 4 dulu, nomor 3, nomor 2, nomor 1, nomor 5. Ini diacak ya. Jadi ketika saya refresh atau saya ulang, saya kosongkan formulirnya. Nah, di sini kelas, NIS, nama, berikutnya. Nah, ini soal nomor 4, nomor 2, nomor 5 ini kan beda lagi urutannya. Artinya untuk pengacakan soal sudah jalan, dan untuk soalnya tidak campur dengan halaman biodata. Jadi untuk supaya halaman soal dengan halaman biodata kok sendiri-sendiri berpisah walaupun diacak, itu kita harus membuat halaman seperti ini. Terus misalkan kita sudah membuat soal ulangan, tapi antara halaman biodata dengan halaman soal itu belum dipisah. Jadi seperti ini ya. Jadi halamannya cuma satu. Kalau di preview itu ya satu halaman biodata dengan halaman soal itu jadi satu. Nanti kalau misalkan diacak opsinya, maka untuk halaman biodata atau pertanyaan di biodata juga akan ngacak. Ini kelasnya di sini, masuk ke soal, nama, terus NIS, ini kan ngacak. Ini nggak teratur ya, jadinya nggak teratur, makanya tadi dibuat halaman. Kalau misalkan kok belum dibuat halaman sebelumnya, kita bisa menambahkan seperti ini. Berarti di urutan ini, urutan pertama kan harus ada nama, kelas, dan NIS ya. Ini pertanyaan di halaman biodata. Seperti tadi, tinggal ditambahkan halaman saja. Caranya tinggal diklik ini, tambahkan bagian. Posisikan kita mengeklik atau mengaktifkan di pertanyaan terakhir halaman biodata ya. Misalkan ini NIS, ini kan soal. Berarti di sini nih, nanti di antara sini. Silakan tambahkan bagian. Nah, seperti ini. Maka otomatis akan muncul bagian 2 dari 2 dan soalnya akan di bawahnya otomatis. Seperti itu ya. Kalau misalkan kok nggak pas, bisa menggeser. Misalkan pertanyaan ini harusnya masuknya ke soal, tinggal geser aja. Di bagian tengah di sini, silakan diklik, tahan, geser ke bawah. Nanti akan bergeser atau berpindah di bagian kedua. Kalau salah, ya berarti kembalikan lagi ke atas. Seperti ini ya. Seperti itu, silakan bisa dipraktekkan untuk menyeting supaya antara halaman biodata dengan halaman soal tidak bercampur jadi satu ketika kita mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Dan semoga bermanfaat. Silakan bisa dipraktekkan. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.